Masih di sini sore pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Meski terus bertumbuh, tingkat resiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Otoritas Jasa Keuangan mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online mencapai 102,07 triliun rupiah per April 2026. Nilai tersebut tumbuh 26,11% dibandingkan secara tahunan. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, meski terus tumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol di level 4,62%. Angka tersebut tercermin dari tingkat One Prestasi lebih dari 90 hari atau TWP 90. Sementara itu, pada industri pinjaman daring atau PINDAR, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11% year on year dengan nominal sebesar 102,07 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 tercatat di posisi 4,62%. Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai 514,65 triliun rupiah pada April 2026 atau tumbuh 2,08% secara tahunan. Pemirsa, saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda curhat bahwa Pemprov Maluku Utara kini tidak punya uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sampai akhir 2026. Menurut Sherly, solusi pemerintah memberikan relaksasi agar belanja pegawai bisa melebihi 30% tidak menyelesaikan masalah mereka. Mendengar keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Bumenpan RB terkait relaksasi. Untuk itu kami memberikan apresiasi. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami daerah selesai? Belum. Tadi juga dari Ketua Komisi mengatakan bahwa APBN pun sulit saat ini, kami juga memahami itu. Bahwa kami harus melakukan inovasi, kami juga memahami itu. Tetapi permasalahan kita di daerah, ketika kita harus melakukan inovasi, banyak tools, banyak otoritas dari kami itu yang sudah diambil oleh pusat. Sehingga kami pun tidak memiliki ruang untuk bisa berinovasi. Mungkin kami tidak meminta dari DAU, kami pun tidak meminta bahwa dibayar oleh APBN P3K. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita akan mengambil jalan tengah. Maka kemudian itu sangat membantu. Karena pada akhirnya, menurut pendapat kami, relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur. Dan infrastruktur itu diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan pertumbuhan ekonomi di daerah itu adalah fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga secara jangka panjang, jika tidak diatur dan tidak dicari solusi konkret tentang fiskal daerah ini, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional pada akhirnya. Terima kasih. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Raisa Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kembali di Sindo Sore, Komisi 3 DPR menggelar rapat bersama pemerintah membahas RUU Polri. Dalam rapat ini, pemerintah menyerahkan 112 daftar inventaris masalah kepada legislatif. Rapat kerja dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Atas, serta Menpan RB. Penyampaian 112 dim pemerintah menjadi dasar dalam pembahasan RUU ini. Beberapa poin utama yang dibahas meliputi penyesuaian batas usia pensiun anggota Polri, serta aturan mengenai penempatan personil aktif Polri untuk jabatan sipil, kementerian, atau lembaga pemerintah. Selain itu, pembahasan mencakup penguatan peran Kompolnas dalam pengawasan eksternal, serta harmonisasi kewenangan Polri dengan penerapan KUHP baru dan sistem keadilan restoratif. Rangkaian pembahasan ditujukan untuk sinkronisasi aturan internal kepolisian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang pertama, tentunya kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat, rekan-rekan pimpinan DPR dan juga pemerintah yang telah mengantar sehingga revisi Undang-Undang Kepolisian yang memang sudah cukup lama, tahun 2002, maka ini adalah perubahan ketiga karena memang sebelumnya ada perubahan Ciptaker, Polri ikut di dalamnya, dan ini adalah perubahan ketiga yang menurut kami ini adalah bagian dari upaya untuk menjawab apa yang menjadi harapan publik, karena memang banyak hal yang kita serap. Demikian juga pada saat kami masih berada di tim komisi reformasi, sehingga kita juga kemudian ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial, di mana salah satunya bagaimana di dalam penegakan hukum khususnya kita memberikan ruang seluas-luasnya, walaupun di KUHP juga sudah diatur, namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga. Dan berikut 8 poin utama dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Ya pemirsa, pertama, penegasan arah transformasi Polri yang profesional, transparan, dan berintegritas. 2, penguatan fungsi pengawasan dan keterbukaan teknologi informasi. 3, jaminan netralitas anggota Polri dan sistem pembinaan karir. 4, peningkatan kualitas pelayanan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Yang kelima, pengaturan lebih ketat terkait penugasan anggota Polri di luar institusi. 6, penataan sistem pensiun yang lebih terukur. 7, penguatan kurikulum berbasis HAM, demokrasi, dan pendekatan humanis. 8, penguatan fungsi dan kedudukan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.